Shalom, saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Kita awali ibadah tutup tahun ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas pengasihan-Mu. Amin. Marilah kita menghayati dosa dan kesalahan kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 258 bait yang pertama, Ku ingin selalu dekat padamu.
kita menerima berita anugerah dari Allah. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam namaste, salam sehati kepada saudara-saudara di sekitar kita. Marilah kita tanggapi berita anugerah ini dengan kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 427, Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan jemaat dan simpatisan dimanapun berada yang saat ini bersama-sama dengan channel GKJ Boyolali, marilah kita bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita berdoa menaikkan doa eplikase. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, pada malam hari ini ya Allah, kami bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun berada, kami akan menerima pemberitaan firman-Mu yang terambil dari kitab suci ya Bapa. Mari Bapa, Engkau hadir di setiap kami, Engkau membuka mata hati kami, sehingga kami siap boleh bersama-sama menerima firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu yang akan melayangkan firman Allah, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Mari Bapa, Engkau kami siap menerima firman-Mu dan berfirmanlah. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada ibadah malam tutup tahun pada saat ini, pada tanggal 31 Desember tahun 2020, kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ucap syukur pada malam hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah malam tahun baru ataupun malam tutup tahun ini. Kita bersama-sama diberi kesempatan untuk melakukan ibadah, walaupun kita tahu pada saat ini di luar sana mungkin juga banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi kita tahu bahwa tahun ini kita masih di dalam pergumulan. Sebab kalau kita flashback di dalam awal tahun kemarin, pada saat bulan Januari, Februari, kita bersama-sama dengan penuh pengharapan, kita bersama-sama penuh di dalam pengharapan kita akan tahun ini, merancang sesuatu hal, merancang apa yang akan kita lakukan pada tahun ini. Ternyata setelah 1-2 bulan berjalan, dunia dikejutkan dengan virus corona. Datangnya virus corona ke dalam di tengah-tengah kehidupan kita yang sama sekali dunia tidak akan dikejutkan dengan virus ini, dan dunia sama sekali tidak tidak siap akan apa yang terjadi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita tahu bahwa 1-2-3 abad ini kita bersama-sama manusia dengan seluruh kekuatannya mempunyai suatu mindset, suatu pemikiran bahwa ilmu pengetahuan, bahwa teknologi akan menguasai segala-galanya. Kita tahu pada saat kita kecil dulu kita membayangkan kita ke bulan, kita membayangkan berkomunikasi dengan orang jauh. Pada saat itu kita hanya membayangkan, tetapi apa yang terjadi, manusia bisa melakukannya. Apapun di dunia ini sepertinya manusia akan bisa melaksanakannya. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi apa yang terjadi di dalam penghujung tahun ini, kita dikejutkan dengan datangnya virus corona. Ternyata ilmu pengetahuan yang kita andalkan pada saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Alam memberikan kepada kita bagaimana manusia tidak bisa menundukkan alam, dan alam akan memperlakukannya dengan sewenang-wenang kepada manusia. Justru dari alam, dengan kehadiran COVID-19 ini, kita disadarkan untuk semakin mengandalkan Tuhan. Rencana-rencana yang berantakan karena wabah COVID-19 ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan pengharapan. Setiap hari di sepanjang tahun ini kita ditopang oleh Tuhan, oleh Allah. Allah melimpahkan berkat di dalam kita, beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Karena kita sebelumnya
Karena kita makhluk sosial, kita harus selalu berkumpul, kita sering-sering berkumpul dengan keluarga, dengan jemaat, dengan siapapun. Pada saat ini kita harus menghadapi peradaban yang berbeda. Kita harus menjalankan tentang new normal, tentang kebiasaan-kebiasaan yang harus kita jalankan yang berbeda jauh dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Setiap hari di sepanjang tahun ini kita ditopang oleh Allah. Allah melimpahkan berkat di dalam kita, beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sama sekali kita belum pernah melakukannya. Allah melindungi kita dengan membuat tubuh tetap prima, tubuh tetap sehat. Allah memandang kita melalui setiap anggota keluarga yang dengan hangat melimpahkan cinta kasih Tuhan. Allah memerhatikan kita dan seisi rumah kita, sehingga damai sejahtera terus mengalir tanpa henti. Oleh karenanya, di balik kecemasan dan ketakutan akibat virus corona COVID-19 ini, sesungguhnya kita malah dapat lebih jernih melihat penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana di dalam pemberitaan Alkitab di dalam Lukas tadi, para gembala di tengah segala keterbatasannya dan kesederhanaannya melihat kemuliaan surgawi yang nampak melalui kehadiran para malaikat. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah segala pergumulan dan kesukaran, kita justru dapat melihat kemuliaan surgawi dengan ragam penyertaan yang Allah berikan di sepanjang tahun ini. Inilah kabar sukacita yang dapat kita bagikan kepada setiap orang. Kita dapat bercerita tentang penyertaan Allah di dalam hidup kita di masa pandemi ini kepada setiap orang. Melalui cerita yang dibagikan itu, kita dapat saling berbagi inspirasi di dalam kehidupan kita dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang. Kita tahu bahwa biasanya di dalam kehidupan kita ada sebuah nasihat mengatakan 10% di dalam kehidupan dibuat dari hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, tetapi 90% kehidupan kita ditentukan oleh bagaimana kita beraksi atau memberi respon terhadap hal-hal tersebut. Kita memang tidak dapat mengontrol 10% kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita tidak punya kontrol atas hal yang 10% ini, tetapi beda dengan yang 90%. Kita punya kontrol untuk menentukan reaksi kita. Misalnya di saat ban kendaraan kita bocor, misalnya kita dapat menentukan reaksi yang akan kita pilih, mau tetap riang atau mau marah-marah, ngomel-ngomel. Di saat hujan turun, kita dapat menentukan reaksi yang kita pilih. Kita tetap pergi, kita tetap melakukan kegiatan di luar, atau kita kembali menarik selimut kita untuk tidur kembali. Kita tidak pernah bisa mengontrol kehadiran virus COVID-19 ini, tetapi kita bisa menentukan reaksi untuk menolak tenggelam dalam keputusan dan memilih bangkit dengan segala kreativitas menghadapi tantangan. Hidup ini akan selalu penuh dengan kejutan dan pergumulan. Namun, saat kita memilih Yesus sebagai juru selamat, maka hidup kita selalu berada dalam berkat dan perlindungan Sang Bapa. Kita akan ditopang oleh hikmat-Nya, sehingga mampu bereaksi dengan bijak. Dan tepat saat menghadapi situasi yang baru, keadaan yang baru ini, yang mengejutkan ini, kita akan terus ditolong oleh kasih Tuhan, sehingga kita tetap tenang, kreatif, dalam mengatasi pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri tahun 2020 ini di dalam sukacita, di atas setiap peristiwa suka maupun duka yang terjadi di sepanjang tahun ini. Sebab semuanya menjadi pembelajaran bagi kita
untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan hari ini memang di dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini kami mengajak teman-teman di sini yang biasanya di dalam pelayanannya teman-teman ini di belakang layar. Di dalam pelayanan hampir 10 bulan ini gereja melaksanakan ibadah di rumah. Kita melaksanakan ibadah secara online di channel YouTube. Mereka lah yang berperan di belakang layar. Kita tahu mereka juga semua berjuang di dalam kehidupan ini. Mereka tidak siap, saya sendiri juga tidak siap apa yang terjadi. Rata-rata teman-teman multimedia di sini tidak ada yang sebagai pegawai tetap, tidak ada yang pegawai ASN atau PNS. Kita semua mencari nafkah, mencari berkat Tuhan setiap waktu, baik pagi, siang, malam, kita terus berjuang untuk keluarga. Tetapi kita percaya sampai dengan detik ini kita merasakan bahwa Tuhan hadir di kehidupan kita. Walaupun juga salah satu dari kami sempat juga terpapar, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan tahu dan Tuhan mendengar apa yang menjadi pergumulan kami, bahwa kami harus terus melayani Tuhan di sepanjang tahun ini di dalam pelayanan kami, dan Tuhan menjawab doa-doa kami, dan kami solid dipulihkan kembali dan kami terus berpelayanan. Dan ini menjadi sukacita dan menjadi kesaksian bahwa kepada kita semua bahwa walaupun di dalam masa-masa sulit, tetapi kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, semuanya bisa berlalu dan ada harapan, sukacita, dan ini harus kita sampaikan kepada setiap orang, bahwa di dalam setiap situasi apapun kita selalu taat dan selalu mengucap syukur akan berkat Tuhan, dan nyata di dalam kehidupan kita. Saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, bahkan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat. Marilah kita juga menyongsong tahun baru, tahun yang akan kita lalui besok dengan tekad akan berbagi cerita sukacita kepada sesama, agar dunia tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Penuhilah dunia dengan optimisme, sekaligus menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah yang dapat kita kerjakan sebagai makhluk yang mulia. Seperti judul khotbah dari awal tadi adalah menjadi makhluk yang mulia, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, dan inilah kita menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah. Kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita, kita bisa merasakan damai sejahtera di hati kita. Kalau kita melihat makhluk-makhluk lain, barangkali mereka tidak bisa merasakan, tetapi kita sebagai makhluk yang mulia, di dalam setiap apapun kita bisa merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan selalu menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman yang bisa kami sampaikan. Selamat menyongsong tahun baru dengan penuh pengharapan dan penuh kepasrahan semua kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, pada saat teduh ini kami bersama-sama akan memberikan kesaksian kita dengan satu pujian waktu Tuhan yang telah berjalan ini, dan telah waktu Tuhan ini adalah yang terbaik dan tidak pernah tepat, pasti tepat. Waktu Tuhan tidak pernah mengingkari. Kita akan pujikan waktu Tuhan.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait yang pertama sampai yang ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya.
Mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang menguasai seisi bumi ini, Allah yang menguasai kehidupan kami boleh mengucap syukur ya Allah di malam yang boleh kami lalui ini ya Bapa. Kami boleh bersama-sama Engkau perkenankan kami melakukan ibadah pada tutup tahun ini ya Bapa, dan kami boleh merasakan berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau telah menuntun kami, Engkau telah memberkati kami, bahkan Engkau telah memberikan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Ya Allah, pada malam yang baik ini kami berdoa untuk kehidupan kami di dalam tahun 2020 ini ya Bapa, yang kami awali dengan penuh pengharapan, tapi kami boleh menghadapi situasi yang tidak menentu ini ya Bapa. Kami harus berhadapan dengan virus corona, kami harus berhadapan dengan wabah yang sama sekali kami tidak siap. Mari Bapa, Engkau berkati kami, Engkau mampukan kami melampaui kehidupan ini dari hari demi hari, dari minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan kami boleh menutup tahun ini dengan penuh berkat dari-Mu, bahwa kami boleh melakukan, kami boleh melampaui, kami boleh menjalankan kehidupan ini sampai dengan detik ini ya Bapa, dan kami boleh merasakan bahwa Engkau terus memberkati kami di dalam setiap keadaan kami. Ya Allah, kami berdoa untuk gereja kami di dalam setiap pelayanannya. Mari Bapa, di dalam kondisi apapun Engkau terus berkati pelayan-pelayanan kami. Engkau berkati Bapak Pendeta kami, Engkau berkati para majelis, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Mari Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri semangat, dan terkhusus Engkau beri hikmat, sehingga kami boleh dengan penuh sukacita melayani-Mu dengan kondisi yang harus menjalani di dalam kenormalan baru ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan gereja kami di setiap perannya di masyarakat maupun pemerintah. Biarlah gereja kami boleh ambil bagian di dalam setiap kehidupan kami di sekitar kami. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu dimanapun berada. Mari Engkau berkati, Engkau berikan berkat khusus bagi mereka di dalam setiap pekerjaannya, di setiap pergumulan hidupnya. Engkau akan terus berkati jemaat kami dan semua orang yang ada di dalam lingkungan kami, sekitar kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menjalankan protokol kesehatan ini, kami boleh menjalankan kehidupan baru ini dengan penuh taat kepada anjuran pemerintah, dan kami boleh terhindar dari segala wabah virus ini ya Bapa. Pada dalam surga kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di esok hari, di tahun yang baru, tahun 2021, dengan penuh pengharapan, sehingga Engkau akan singkirkan wabah ini dan kami boleh kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Kami boleh beribadah, bertatap muka langsung kepada jemaat, dan kami boleh melakukan aktivitas pelayanan-pelayanan kami. Kami boleh melakukan aktivitas di dalam persekutuan-persekutuan kami, dan inilah yang kami rindukan di dalam tahun ini, tahun yang baru ini ya Bapa. Bapa dalam surga, berkati setiap kami, berkati kota kami tercinta Boyolali, negara kami Indonesia. Engkau juga akan jagain pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka boleh memimpin negara ini, memimpin kota ini dengan baik, dengan hikmat dari-Mu, dan selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Pada dalam surga kami serahkan seluruh sisa kehidupan kami hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah kami terus berserah dan taat, dan biarlah kami hanya mengandalkan akan Engkau saja ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulangi dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat yang terkasih, marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Tuhan masih perkenankan kami untuk kami boleh mengaturkan persembahan ini Tuhan, sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati dan kuduskan persembahan ini Tuhan, biarlah boleh berguna untuk kelebaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan, ampuni kami jika dalam kami mengaturkan persembahan ini ada dosa yang terselip, kiranya Tuhan mengampuni kami. Dan kami juga serahkan Tuhan untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan
kejujuran Tuhan dan takut akan Engkau di dalam mengelola persembahan ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh berguna dan boleh berfungsi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami serahkan persembahan ini Tuhan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah tutup tahun pada saat ini, dan jemaat terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepadanya. jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita pujikan pujian PKJ dari 241, bait yang pertama, tak kutahukan hari esok. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi ibadah tutup tahun di penghujung tahun 2020 ini, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara dan simpatisan dimanapun berada yang telah tergabung di channel kami, di channel GKJ Boyolali, dan terimalah ucapan dari kami. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati.